Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, ya, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya untuk kita saling mengingatkan untuk terus mensyukuri, ya, setiap pemberian dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu saja pemberian terbesarnya adalah iman wal Islam. Taib, yang mana hal tersebutlah, ya, yang mengantarkan kita untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk membacakan, insyaallah akan kita bacakan kitabullah, akan kita bacakan qala Allah, akan kita bacakan qala Rasul, yang dengan kedua sumber inilah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang, ya, akan mendapatkan pencerahan yang terbaik di dalam kehidupannya. Taib. Adapun tema yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ya, adalah tentang bersabar di dalam menuntut ilmu agama, ya. Taib. Sebelum kita bahas tentang seperti apa sih, ya, hal-hal yang bisa membantu kita agar kita bisa mampu bersabar di dalam menuntut ilmu agama, maka di sini ada dua perkara yang penting terlebih dahulu yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang sabar, ya, kemudian yang selanjutnya tentang ilmu. Taib. Maka kalau kita berbicara tentang sabar merupakan kehidupan seorang muslim, ya. Kehidupan seorang muslim, dia tidak akan pernah terlepas dari bersabar atau bersyukur. Taib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan kehidupan seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, karena, ya, perkara yang akan dihadapi oleh seorang mukmin semuanya adalah kebaikan, ya, walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak bisa mendapatkan perkara ini kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman, ya. Salah satu indikasi dari orang yang beriman adalah dia akan selalu berputar di antara dua perkara ini, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabathu sarra syakara. Seorang mukmin itu ketika dia ditimpa oleh perkara yang menyenangkannya, membahagiakannya, membuat hatinya senang, taib, syakara, seorang mukmin akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khairun lah, dan inilah kebaikan bagi dirinya. Ya, kita dengan bersyukur maka kita akan mendapatkan pahala dengan syukur tersebut. Dengan bersyukur, ya, kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, seperti diantaranya la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur Allah akan tambah nikmat bagi kalian. Kemudian di dalam ayat yang lain secara tegas Allah mengatakan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau memang kalian merasa sebagai seorang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah, syukur adalah ibadah. Padahal enak kan ibadah ini, nikmat ibadah syukur itu. Kita beribadah kepada Allah dengan menyatakan nikmat yang besar yang kita rasakan, dan kita berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sadar itu pemberian Allah, kita kembalikan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ibadah ini, ya, sudahlah nikmat, dapat pahala pula. Taib.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada hadis tadi, wa in asabathu darra sabara. Seandainya pun seorang mukmin harus tertimpa satu perkara yang memadaratkannya, seandainya pun seorang mukmin harus terkena hal yang tidak dia sukai, ya, dia harus merasakan kesedihan kadang-kadang, kadang dia terluka, kadang dia tertimpa musibah, ya, berat dihadapi. Bagaimana keadaan seorang mukmin? Sabara, maka dia akan bersabar. Ya, seorang mukmin dia akan bersabar. Wa kana khairun lah, dan ini pun kebaikan bagi dirinya. Ya, sabar adalah salah satu ibadah yang ringan, indah. Ya, terkadang ketika berat-beratnya ujian kita ingat sama amalan sabar satu ini, tiba-tiba seketika ujian-ujian apapun akan terasa ringan. Ya, karena kita tahu bahwasanya memang demikian keadaan mukmin. Ya, yang namanya mukmin hidup di dunia dia akan ditimpa terus musibah demi musibah. Dia akan teringat ya bahwasanya di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya asyadun nasi bala'an al-anbiya, kata Nabi. Manusia yang paling banyak, paling keras, paling besar cobaannya siapa? Para nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW, beliau kalau sakit itu tertimpa seperti sakitnya dua orang harus ditanggung oleh beliau sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ketika sakaratul maut, maka sakaratul maut beliau yang paling berat yang harus beliau hadapi. Belum lagi ujian-ujian yang lainnya. Ini keadaan para nabi. Ujian demi ujian, tantangan demi tantangan. Ya. Tetapi mereka nabi, ya, mereka nabi. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka yang selanjutnya, ya, tsummal amsal fal amsal. Kemudian semakin dekat keadaan seseorang dengan kualitas para nabi, maka semakin dekat pula ujiannya dengan ujian para nabi. Ya. Baik, sehingga tiada lain yang bisa kita lakukan, amalkan dalam perkara ini kecuali apa? Bersabar. Ya, kita bisa bersabar dengan ujian, bersabar dengan apapun itu, ya, maka itu akan menjadi kehidupan muslim. Jadi muslim itu kehidupannya di antara dua perkara, 50%-nya bersyukur, 50%-nya bersabar. Taib. Ya, akan tetapi akan kita bahas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya sabar itu ada pada tiga perkara. Ya. Yang pertama, bersabar ala ta'atillah. Ketika seseorang bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kira taat kepada Allah butuh apa? Butuh sabar. Ya, yang namanya kita mau melaksanakan amalan soleh kita butuh sabar. Taib. Ya, betul ada amalan-amalan yang nikmat seperti tadi syukur, ya. Mungkin sebagian dari kita sudah merasakan nikmatnya ibadah saum, ya, nikmat sekali. Taib. Kadang sholat pun kita betul-betul merasakan menikmatinya, ya, sebagaimana para nabi mereka menikmati ibadah sholat. Tetapi tidak dipungkiri banyak di antara ibadah-ibadah tersebut atau sebagian dari ibadah yang tadi kita sebutkan, bahkan, ya, bagi sebagian orang butuh untuk bersabar. Ya, dia harus sabar di dalam melaksanakannya. Taib. Karena demikianlah agama kita. Ya, agama kita memberikan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh telah aku bebankan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, al-amanah. Amanah ini maksudnya syariat, ketetapan, ketentuan, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditawarkan terlebih dahulu kepada siapa? Kepada langit, kemudian kepada bumi, dan kepada pegunungan. Ya, tiga makhluk yang luar biasa besarnya, agungnya makhluk ini. Sebagaimana kita ketahui, ya, langit, bumi yang begitu luas menghampar, demikian pula pegunungan yang tertancap dengan begitu kokoh dan kuatnya untuk mengemban amanat. Fa'abaina ayyahmilnaha. Kata Allah, kemudian mereka menolak untuk mengemban amanat tersebut. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut, khawatir untuk tidak bisa menjalankan amanah-amanah ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Wa hamalahal insan. Dengan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya amanah ini dibebankan kepada manusia. Ya. Taib. Sehingga mau tidak mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepada manusia, kita harus bersabar. Ya. Namanya ibadah pasti berat, pasti. Taib. Kadang-kadang seseorang harus memaksakan diri. Taib. Dia harus memaksakan diri, nggak bisa apa istilahnya, hanya sekedar
dikasih tahu ini tuh ibadah yang bagus, ibadah besar pahalanya, kadang-kadang nggak cukup bagi dia untuk itu, tapi dia harus memaksakan dirinya untuk bersabar, ya. Tapi sehingga satu perkara yang perlu kita perhatikan pula di dalam pendidikan anak misalnya, ya, banyak sekarang pendidikan anak itu tercampur dengan pola-pola pendidikan barat, sehingga membiarkan anak-anak bebas, membiarkan anak-anak tidak teratur, membiarkan anak-anak liar, ya, semaunya mereka, dengan doktrin-doktrin bahwasanya seorang anak itu harus tumbuh natural apa adanya, jangan dipaksa dan lain sebagainya. Ketahuilah dinul Islam memaksa. Agama Islam datang dengan syariat, dengan perintah, dengan larangan, dan tegas. Tidak ada tawar-menawar di sana. Kalau kita biarkan anak-anak kita lembek dari kecil, kalau kita biarkan anak-anak kita lepas kendali dari kecil, bagaimana mereka akan tumbuh? Ya, sedangkan syariat Islam memaksa kita, tidak bisa tidak. Dan kita memang harus bersabar terhadap syariat Islam. Ya, yang mana sabarnya kita tentu saja ini akan berbalas dengan kemuliaan yang begitu besar, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Tapi oleh karena itu hati-hati juga dalam perkara ini, ya, dalam perkara pendidikan anak. Terkadang banyak orang-orang tertipu dalam permasalahan ini, mereka terbawa-bawa oleh pola pendidikan barat, ya, pola-pola pendidikan liberalisme, mengajarkan untuk anak bebas, untuk anak semaunya, ya, tidak diajarkan disiplin dan lain sebagainya. Tapi betul, ya, kita bisa dengan cara-cara lembut, tetapi tetap ketegasan harus menjadi prinsip nomor satu, ya, karena Islam adalah agama yang tegas. Islam adalah agama yang tidak ada tawar-menawar di sana, ya, kecuali betul-betul uzur, lain halnya dengan uzur, ya. Seperti misalnya kita wajib sholat wajib berdiri, tapi kalau ketika sedang sakit bagaimana, boleh duduk. Nah, hal-hal seperti ini pun diatur di dalam agama Islam. Ya, tetapi hal-hal yang tidak ada aturannya untuk kita boleh meninggalkan sholat mau nggak mau, ya, capek atau tidak, sakit atau tidak, harus tetap dilaksanakan, ya, meskipun dia sedang sakit. Kalau nggak kuat berdiri maka duduk, nggak kuat duduk boleh silakan dia sambil berbaring, tetap harus dilaksanakan, ya. Banyak hal-hal yang dalam Islam wajib dan itu memaksa. Sehingga sabar yang pertama apa tadi? Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sabar yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Sama halnya dengan melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan pun butuh kepada sabar, butuh kepada usaha. Ya, tidak bisa kita meninggalkan maksiat hanya cukup terkadang orang-orang butuh memang harus memaksakan diri. Ya, harus memaksakan dirinya. Harus dia mau merasakan pengorbanannya. Taib, ya. Dan insya Allah setiap pengorbanan seorang muslim dalam perjuangannya untuk meninggalkan kemaksiatan, Allah tabaraka wa taala akan bayar. Ya, Allah subhanahu wa taala pasti akan bayar dengan pahala. Apakah kadang-kadang di dunia pun sudah dapat balasannya? Ya, kalaupun seandainya di dunia kita belum dapat balasannya, jangan khawatir, Allah pasti balas di akhirat nanti. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya di akhirat nanti. Tapi kemudian yang ketiga adalah sabar, ya, di atas al-adha, di atas musibah-musibah, takdir-takdir yang mu'limah, takdir-takdir yang menyakitkan, ya, takdir yang membuat seseorang memang berat hatinya. Nah, ini pun sama, kita harus bersabar. Ya, kadang kita terkena musibah, kadang kita terkena hal-hal yang menyakitkan, tapi maka bersabarlah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, dikisahkan ketika di hari kiamat nanti, ya, di hari kebangkitan nanti, maka ahlul afiyah, orang-orang yang nggak pernah sakit, ya, orang-orang yang sedikitlah ujiannya ketika hidup di dunia, ya, kemudian dia melihat orang-orang yang ujiannya begitu berat ketika mereka hidup di dunia. Ketika dilihat di akhirat, ternyata orang-orang yang ketika di dunia dapat ujian, di akhirat ini mereka mendapatkan kemuliaan, keutamaan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa karena mereka sabar menghadapinya. Sampai-sampai ahlul afiyah tadi kata Nabi SAW, orang-orang yang sedikit ujiannya ingin dihidupkan kembali, ingin kembali ke dunia, dan dia akan menggunting-gunting kulitnya sendiri. Ya. Dia ingin digunting-gunting, dalam artian digunting-gunting kulit itu lebih ringan, ya, daripada apa? Atau jauh lebih besar balasannya, taib, daripada dia hidup nyaman, hidup enak, gak dapat musibah di dunia. Ya, oleh karena itu jangan salah, musibah, hal yang menimpa kita, kalau kita mampu bersabar menghadapinya, maka insya Allah seorang muslim dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Ya, jangan khawatir, memang demikian kehidupan muslim. Seorang muslim pasti dia harus bersabar.
Ya, kalau kita banding-bandingkan dengan kehidupan orang kafir, kenapa orang kafir kaya, kenapa orang kafir begini, orang kafir begitu? Emang demikian keadaan mereka. Ya, justru itu bagian dari rahmat Allah bagi kita Muslim. Ya, di mana apa coba? Kenapa orang-orang kafir? Sebagian para ulama yang menjelaskan, ketika mereka sakaratul maut, mungkin Bapak pernah lihat ya di video-video misalnya. Kenapa orang kafir sakaratul mautnya kok ringan-ringan? Ya, terus kenapa ketika hidup di dunia kok mereka itu kayaknya gampang gitu, dapat dunia, mudah sekali kaya raya dan lain sebagainya. Taib. Kata para ulama, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin punya hutang sama mereka. Ya. Allah bayarkan semua kebaikan-kebaikan mereka. Mungkin mereka punya kebaikan, ya sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang orang kafir punya kebaikan kan. Kadang mereka juga bantu kaum muslimin, tapi karena kekufurannya mereka tidak bisa untuk mendapatkan surga. Taib. Nah, Allah tidak ingin berhutang kepada mereka sehingga mereka diberi enak terus-terusan diberi enak, supaya ketika mati, ketika dibangkitkan nanti sudah tidak punya kebaikan sama sekali, tinggal mereka harus mempertanggungjawabkan kekafirannya di akhirat nanti. Adapun kita Muslim, Allah menyayangi kita. Allah tabaraka wa taala sangat-sangat menyayangi kita. Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Taib. Sehingga kadang-kadang sakaratul mautnya dibuat berat, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang seorang muslim, ya jadi belum tentu orang yang sakaratul mautnya mungkin teriak-teriak kesakitan, belum tentu dia orang yang jelek. Kadang-kadang orang zaman sekarang langsung aja menjudge ya, kalau orang yang sakaratul mautnya seperti itu dia kehidupannya jelek, belum tentu. Ya, justru itu adalah apa? Itu musibah bagi dirinya dan itu bisa menjadi penggugur dosa. Ya, justru itu bisa menjadi penggugur dosa bagi seorang muslim. Ya, kenapa dikasih musibah? Kadang-kadang kita punya dosa, kita lupa. Taib. Dan Allah dengan kasih sayangnya memberikan musibah sebagai pengganti atau penggugur dosa-dosa kita, bayangkan. Ya, dan itu sudah mulai dari sakaratul maut, dari kehidupan di dunia sudah dapat musibah supaya gugur dosanya. Ketika meninggal memang masih ada misalnya, maka di azab kubur pun, di alam kubur pun dia akan dapat azab. Itu semua untuk mengikis ya sedikit demi sedikit dosa-dosanya. Tapi kalau sudah kadung terlalu banyak sekali, ya mungkin memang dia harus terjerumus dulu ke dalam neraka. Itu pun dalam rangka membersihkan dosa, kemudian diselamatkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu bersabarlah dengan musibah. Bisa jadi ya, jadikan itu bahan introspeksi. Kalau memang kita sering kena musibah, bisa jadi memang dosa kita terlalu banyak ya. Maka bersabarlah, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan kita dalam keadaan dosa-dosa kita telah terampuni. Taib. Itu 3 jenis sabar ya yang perlu kita ketahui. Dan banyak tentu saja keutamaan sabar yang lainnya. Ya, secara umum saja ya kita sebutkan satu keutamaan. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwasanya banyak orang yang masuk surga dengan sebab sabar. Ya. Taib. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan bagi mereka orang-orang yang karena mereka bersabar adalah surga dan kain sutra di dalamnya. Taib. Di dalam ayat yang lainnya ya disebutkan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka ini adalah orang-orang yang akan dibalas dengan sebuah ghurfah. Ghurfah itu tempat di dalam surga. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar. Ya, karena mereka bersabar. Taib. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka akan disambut di dalamnya ya dengan penghormatan dan dengan salam. Taib. Maka itu adalah keutamaan sabar ya. Tentu saja banyak lagi yang lainnya ya. Dan sabar itu wajib hukumnya bagi kita ya, maka hendaknya kita berusahalah untuk bersabar. Taib. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang ilmu tentang ilmu agama. Ya, sebelum kita masuk tentu saja akan bertanya, bersabar di dalam menuntut ilmu, lantas ilmu apakah yang dimaksud? Ya, ilmu apakah yang paling utama? Taib. Maka kalau kita bertanya tentang apa itu ilmu yang bagus, ilmu yang baik, mari kita lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ya. Taib. Surat Fatir ayat ke-28. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Dalam artian, kata Al-Hasan Al-Basri disebutkan pula ya, bahwasanya
dari ayat ini bisa diambil kesimpulan yang namanya ilmu itu harus bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kapan satu ilmu dikatakan ilmu ini ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu tersebut mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Yang mana hal ini pula salah satu ucapan dari seorang ibu yang mulia. Ya, ibu dari Sufyan Ats-Tsauri. Taib, Sufyan Ats-Tsauri seorang imam besar, seorang imam yang luar biasa. Taib, salah satu yang terkisahkan tentang beliau adalah apa nasihat ibunya terhadap beliau. Lihat ibu yang luar biasa itu nasihatnya seperti apa ya. Kata ibu dari Sufyan Ats-Tsauri, "Ya bunayya, in katabta 'asyrata ahruf." Wahai anakku, jika engkau menulis 10 huruf, ya, fanzur hal tara fi nafsika ziyadatan fi khasyatik, ya, maka kalau sudah menulis 10 huruf, maksudnya sudah belajar gitu ya, sudah mendapatkan ilmu, kemudian ditulis, taib, ilmu tersebut baru 10 huruf saja, jangan banyak-banyak dulu, lihat dulu, jangan dulu berlanjut, ya, fanzur fi nafsik, maka hendaknya engkau lihat, hal tara fi nafsika ziyadatan fi khasyatik, apakah engkau lihat di dalam dirimu setelah engkau mempelajari ilmu tersebut bertambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa hilmik, demikian pula apakah bertambah kualitas akhlak dan adabmu. Taib, wa wiqarik, demikian pula apakah bertambah kualitas ketenanganmu. Ya, itulah baru ilmu yang bermanfaat. Taib, lihat dulu, kalau bertambah maka itu baru ilmu yang bermanfaat. Fa in lam tara dzalik fa'lam annaha tadurruk wa la tanfa'uk. Dan kalau ternyata ilmu yang engkau pelajari tersebut, ya, huruf-huruf yang telah engkau tulis tersebut tidak menambah ketakutanmu kepada Allah, tidak membuat dirimu menjadi bagus akhlaknya, tidak membuat dirimu menjadi lebih tenang, maka ketahuilah yang engkau telah tulis itu, yang engkau telah pelajari itu bukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, bahkan adalah sesuatu yang memberikan madarat untuk dirimu. Maka itulah, ya, kalau kita pengen tahu ilmu apa sih yang bermanfaat, kira-kira dengan belajar ilmu ini kita tambah tidak rasa takut kepada Allah, ya. Kalau bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah dekat diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Taib, yang tentu saja bisa kita ambil kesimpulan jelas bahwasanya ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu apa? Ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, tentang ilmu agama. Taib. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu dunia? Maka terus dilihat, ya. Selama ilmu tersebut tidak menyelisihi agama kita, maka silakan dipelajari, ya, silakan dipelajari. Ketika sebuah ilmu menyelisihi dinul Islam, agama Islam, maka hukumnya tidak boleh untuk kita mempelajarinya. Taib. Kemudian bagi ilmu yang tidak berselisih, tidak menyelisihi syariat agama Islam, itu pun harus dilihat, ya, apakah bisa memberikan manfaat tidak untuk kaum muslimin. Kalau seandainya bisa memberikan manfaat maka silakan. Kalau seandainya tidak bisa memberikan manfaat maka lebih baik untuk ditinggalkan. Ya, jauh lebih baik bagi kita mengutamakan ilmu-ilmu agama. Taib. Lalu bagaimana dengan keutamaan ilmu agama? Ilmu agama keutamanya banyak. Ya. Ilmu agama keutamanya sangat-sangat banyak sekali. Sekali lagi akan kita nukil ucapan dari Ibnu Qayyim pula. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi fahuwa min thamaratil ilmi." Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi fahuwa min thamaratil jahl. Kata Ibnu Qayyim, semua yang ada di dalam Al-Qur'an yang itu isinya merupakan pujian bagi seorang hamba, ya, setiap pujian bagi seorang hamba di dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu merupakan buah dari ilmu agama. Taib. Dan setiap celaan bagi seorang hamba di dalam Al-Qur'anul Karim itu semua karena kebodohan mereka terhadap ilmu agama, ya. Taib. Contoh mudahnya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, diantaranya seorang ayah yang mulia siapa? Luqmanul Hakim, ya. Luqman Al-Hakim. Beliau memberikan nasihat yang begitu luar biasa kepada anaknya yang sampai sekarang, ya, menjadi pegangan bagi kaum muslimin. Taib. Dan hendaknya ini menjadi pegangan bagi setiap ayah, apa yang harus mereka sampaikan kepada anaknya pertama kali. Taib. Yang pertama kali apa yang sampaikan Luqman, ya, di dalam surat Luqman disebutkan, "Ya bunayya, wahai anakku."
Ya bunayya itu artinya apa? Seorang berkata kepada anaknya dengan rasa penuh kasih sayang. Kalau orang Arab berkata ya bunai, bukan ya beni, ya, atau ya waladi, itu artinya sama, wahai anakku. Tetapi kalau pakai kalimat ya bunayya, itu artinya dia sedang berbicara kepada anak dengan penuh rasa kasih sayang. Ya, kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu pertama yang harus disampaikan. Ya, ini ilmu yang pertama yang harus disampaikan. Fa inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya yang namanya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Taib. Ya, kemudian di dalam ayat-ayat yang setelahnya, setelah permasalahan tauhid yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yang selanjutnya apa? Ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah salat. Ya, wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah manusia untuk melakukan kebaikan. Ya, wanha 'anil munkar, dan laranglah manusia dari perbuatan kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah engkau atas apa yang akan menimpa dirimu. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang syarat akan ilmu. Apa dalilnya? Ya, tadi kita sudah bilang, ilmu itu yang bagaimana? Yang membuat seorang akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas syirik, kita harus takut terhadap syirik. Takutnya bukan takut apa? Takut Allah menghukum kita. Ya, salat sama. Hal ini harus menambah rasa takut kita dengan salat. Ya, selain kedekatan, kecintaan, taib, dan lain sebagainya dari keutamaan salat, harus menambah. Berdakwah di jalan Allah, memerintahkan kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, itu pun adalah syarat-syarat yang akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu, kita akan belajar, ya. Taib. Maka itu diantara dalil bahwasanya setiap keburukan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an karena apa? Karena buah dari ilmu. Ya, karena buah dari seseorang memiliki ilmu agama. Maka dari itu satu hal yang penting, ya, kita jadikan taib, visi di dalam kehidupan kita itu adalah belajar ilmu agama. Ya, taib. Sehingga ya, kalau kita kembalikan kepada pembahasan sabar tadi, kalau masalah keutamaan ilmu panjang Pak, ya, banyak. Ini di hadapan kita ada sebuah kitab Ma'alim fi Thariq Talabul Ilm, ya. Di dalam kitab ini tersebutkan banyak sekali tentang keutamaan, tentang cara menuntut ilmu. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menulis satu kitab yang ditulis dengan diberi judul Kitabul Ilmi. Ya, itu pun tentang keutamaan ilmu begitu luas. Taib. Tulisan yang lain seperti kitab Ta'zimul Ilm, banyak kitab-kitab para ulama membahas tentang keutamaan ilmu agama, sangat-sangat banyak sekali. Ya, nggak akan cukup 2, 3 atau mungkin 10 pertemuan sekalipun kayaknya nggak cukup membahas tentang keutamaan ilmu, karena sangat banyak sekali. Yang pasti ilmu agama sangat-sangat besar keutamaannya. Penting itu kita jadikan wazifah. Ya, wazifah itu profesi kita, gelar kita. Gelar seorang muslim yang terbaik sebagai apa? Sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Ya, meskipun kita bukan santri misalnya, nggak mesantren, nggak mondok, tetap kita harus menjadi seorang penuntut ilmu agama. Ya, kenapa? Karena keutamaannya besar. Didoakan para malaikat, didoakan bahkan seluruh hewan-hewan. Ya, ada burung mungkin lewat atau apa itu mendoakan kita. Ya, bahkan sampai hewan-hewan yang ada di dalam lautan yang nggak tahu kita siapa atau apa bentuk hewan tersebut, dia mendoakan, ya, untuk orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Keutamaan bermajelisnya. Taib. Ya, pernah dalam satu kisah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, taib, beliau melihat ada seorang yang hadir di majelisnya. Ya, ini kayaknya nggak memperhatikan ilmu nih. Ya, ini kayaknya kurang baik di dalam perhatikannya. Akhirnya ditanya sama Syekh, ya fulan. Ya, ditanya satu pertanyaan, ternyata nggak bisa jawab. Kenapa kamu tidak bisa jawab? Ya, saya tidak bisa Syekh, saya tidak mampu untuk menjawabnya. Kamu tidak memperhatikannya? Iya, kata dia, saya tidak benar-benar memperhatikan. Lantas untuk apa kamu duduk di sini? Kata Syekh, ya, kalau kamu tidak memperhatikan ilmu. Apa kata dia? Ya Syekh, sesungguhnya teman-teman dudukku di sini itu tidak akan memberiku madarat. Aku tidak akan rugi duduk di sini. Ya, tidak ada ruginya seseorang duduk bersama para penuntut ilmu agama. Taib. Itu membuat jawaban ini membuat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tercengang. Ya. Taib. Satu sisi itu kebenaran yang benar, ya, dan itu merupakan fakta. Taib. Seseorang memiliki teman duduk penuntut ilmu agama, duduk di majelis ta'lim, ya, seperti saat ini, maka tidak akan saling merugikan. Taib. Tidak akan saling merugikan. Di balik berbagai macam manfaat di sana nantinya. Jangan aneh kalau sama-sama semajelis biasanya akan saling lebih kuat rasa cinta antara satu sama lain, karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya tentang mereka yang duduk di majelis yang sama akan ada sakinah, akan ada rahmah, saling kasih sayang, banyak keutamaannya.
Tapi walaupun tetap ya tentunya lebih baik kita memanfaatkan setiap majelis taklim ya, jangan sampai lewat begitu saja. Kita mendengarkan, kita mencatat, kita memahami dengan sebaik-baiknya. Taib ya, itu mungkin sedikit tentang keutamaan dari ilmu agama. Nah, kalau kita bahas tadi tentang bersabar ya, maka tentu saja sabar di dalam menuntut ilmu agama, sabar yang diterapkan yaitu sabar apa? Sabar di dalam melaksanakan ketaatan ya, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebagaimana tadi disebutkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Taib, ketika engkau berdakwah maka bersabarlah. Bersabarlah di dalam apapun yang menimpa dirimu. Artinya apa? Ketika seorang akan beramal soleh, apapun amal solehnya tersebut pasti akan mendapatkan ujian-ujian. Tidak terkecuali menuntut ilmu agama ya, sehingga penting bagi kita untuk bersabar ya. Dari awal betul, kadang-kadang orang ketika apalagi kalau sudah baca kitabul ilmi misalnya ya, atau kitab tentang keutamaan ilmu, pasti menggebu-gebu rasanya, iya masya Allah pokoknya ilmu agama, pokoknya saya mau belajar lah, pokoknya dimanapun majelis ilmu akan saya datangi. Pasti semangat seperti itu ya, pasti semangat seperti itu. Tetapi ingatlah ya, sebagaimana sudah kita bahas tadi, bahwasanya yang namanya amal saleh itu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh para syaitan ya. Mereka pasti akan berusaha sebisa mungkin untuk membelokkan manusia dari kebaikan-kebaikan, tidak terkecuali dari menuntut ilmu, dari belajar ilmu agama ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk cari tahu nih, kira-kira apa saja sih rintangan-rintangan ya, atau hal-hal yang bisa membuat kesabaran kita di dalam menuntut ilmu bisa berkurang ya, karena kita penting untuk menjaga kesabaran tersebut. Taib, maka di dalam kitab ini ya dibahas, ada sebuah pembahasan, akan kita bahas sedikit insyaallah, sebuah judul atau bab yang diberi nama Al-Mu'awwiqat an Talabil Ilmi ya, rintangan-rintangan di dalam menuntut ilmu agama ya. Demikian pula ada sebuah kitab yang lain yang lebih tipis ya, judulnya Awaiqut Talab, maknanya sama ya, rintangan-rintangan di dalam menuntut ilmu agama. Taib, yang mana rintangan-rintangan inilah yang bisa menjadi sebab utama kenapa seorang muslim ketika dia menuntut ilmu agama putus di tengah jalan. Taib, biasanya karena dia tidak mampu melewati rintangan-rintangan yang akan kita bahas insyaallah taala ya. Taib, kita langsung masuk ke dalam al-mu'awwiq al-awwal ya, rintangan yang pertama. Taib, rintangan yang pertama yang seringkali membuat muslim ya dia hilang kesabarannya atau hilang jalur utamanya untuk menuntut ilmu, yaitu apa? Fasadun niyah, rusaknya niat ya, salah niatnya. Taib, salah di dalam meniatkan di dalam amalannya. Ingat ya, landasannya apa? Jelas, kita semua sudah tahu. Hadis apa Pak? Hadis innamal a'malu binniyat ya, hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Kata Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu hanya bisa didapatkan sesuai dengan niatnya ya. Kemudian Syekh Hasan rahimahullah, beliau mengatakan apa? Wan niyatu syartun lisairil amal, niat merupakan syarat bagi setiap amalan. Biha salahu wal fasadu lil amal, dengan niat ini satu amalan bisa menjadi amalan yang bagus atau bisa menjadi amalan yang rusak dengan niat. Jadi penting bagi kita untuk memperbaiki yang namanya niat ya, sebagaimana disebutkan pula makana lillahi baqin, segala sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala maka itu akan terus menerus ada ya, tidak akan terputus. Kalau seorang niatannya untuk Allah, maka niatan seorang di dalam menuntut ilmu agama penting bagi dia untuk memperhatikannya. Haruslah dia niatkan ini benar-benar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian ya, bukan untuk mendapatkan bagian-bagian dunia. Taib, kalau niatannya sudah melenceng bukan karena hal tersebut, maka tidak aneh kalau mereka akhirnya hilang di tengah jalan ya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang hatinya bersih, siapa yang hatinya salah, yang kotor ya. Yang niatannya bersih maka Allah akan jaga dia, yang niatannya kotor rusak maka Allah akan hilangkan dia di tengah jalan ya. Apapun nanti bentuk penghilangannya ini ya, apakah dibikin dia tidak sabar terhadap belajar, ataukah mungkin dibuat dia naudzubillah terkena pemahaman-pemahaman yang sesat misalnya ya, atau dia terkena berbagai macam rintangan-rintangan, ujian-ujian sehingga akhirnya dia tidak mau belajar atau hilang semangatnya, terkena futur misalnya.
Banyak hal. Itu semua bisa jadi karena apa? Karena rusaknya niat, karena salah di dalam niat. Sehingga penting ya belajar dalam rangka ibadah, belajar ilmu agama dalam rangka apa? Untuk mencari tahu atau mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kemudian termasuk di antara niatan yang bagus pula, ketika seorang muslim dia niat belajar untuk apa? Untuk dia sampaikan lagi kepada muslim yang lain. Ini niatan yang bagus. Belajar supaya apa? Supaya jadi ustadz. Ini niatan yang bagus. Ya, selama apa? Selama dia bukan untuk menyombongkan dirinya. Ya, selama bukan untuk menampakkan dirinya, bukan. Tetapi memang karena dia ingin ibadah, ingin dikembangkan ibadahnya. Bukan hanya belajar saja, tetapi dia ingin bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, boleh kita kasih tahu ke anak-anak, nak besar kamu jadi ustadz ya. Sudah besar nanti jadi ulama ya. Ya, kasih, kalau bahasa negatifnya doktrin lah ya. Kasih doktrin-doktrin seperti ini supaya mereka ini jadi ustaz. Tapi insya Allah nanti dia akan terbiasa belajar, terbiasa dengan cita-cita yang bagus ya di dalam belajar. Itu rintangan yang pertama. Ya, rintangan yang terkadang membuat seseorang hilang. Rintangan yang kedua masih ada kaitan dengan yang pertama. Ya, disebutkan di sini al-mu'awwiq ats-tsani hubbus syuhrah wa hubbut tasaddur. Ya, senang kepada ketenaran. Dan senang untuk tampil ya, karena tidak dipungkiri para penuntut ilmu itu ya, salah satu ujian yang menimpa mereka munculnya ketenaran ya, sedikitnya saja. Terkadang kalau kita sudah mulai rajin hadir di majelis, orang-orang akan melihat kita ya, orang-orang akan mulai memuji kita, Masya Allah si Bapak Fulan ini rajin hadirnya. Nah, hati-hati dengan permainan syaitan di sini. Jangan sampai kita tergoyahkan fokus kita. Ingat, fokus kita mau ibadah, mau cari ilmu, ya. Oleh karena kita pun hati-hati di dalam memuji seseorang, ya. Jangan sampai pujian kita malah membelokkan dia dari niatan baiknya. Ya, Yang pasti kalau kita terkena ujian ini, ujian pujian, ya, ujian berupa penyanjungan dari manusia, hati-hati. Ya, bisa jadi ini merupakan tipu daya syaitan. Ya, kalau biasanya masuk bisikan tuh kan, lihat kalau belajar ilmu agama begini, dianggap orang soleh, dianggap orang yang baik ya. Ketika kita mengamalkan ilmu, misalnya setelah dari kajian, misalnya ada ustaz menyampaikan keutamaan pakai pakaian syar'i, kadang kita menyebarkan syiar Islam, kita pakai misalnya setelah dari kajian, kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai koko, pakai jubah. Itu menimbulkan pujian biasanya ya, mendatangkan pujian dari orang. Hati-hati, jangan sampai kita hilang fokus. Harus kuat, harus kokoh. Ingat, niatan kita beramal soleh, apapun amal solehnya tersebut adalah untuk Allah, bukan untuk manusia ya. Kalau ada, segera hapus. Kadang-kadang ada muncul perasaan senang dipuji, tapi itu manusiawi, itu perkara yang manusiawi, tetapi jangan dipelihara ya, jangan dibiarkan. Lawan, kadang-kadang muncul lagi, lawan lagi, nggak masalah ya. Maka melawannya kita, atau bahkan mungkin kita kadang menemukan kesulitan, itu akan berbuah pahala insya Allah ya. Itu termasuk apa? Termasuk ujian, termasuk usaha seseorang untuk supaya agar dirinya tidak sombong, agar dirinya tidak ria, ya, tidak sum'ah atas amalan-amalan yang dia laksanakan, maka itu adalah kebaikan yang besar. Ya, jadi masih ada kaitannya ya. Yang kedua adalah perkara yang berkaitan dengan niat. Ya, hati-hati jangan sampai rusak niatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ya, di antara yang bisa menghalangi atau di antara rintangan yang lain, masuk isya ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya ya, untuk rintangan-rintangan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali insyaallah ya, pembahasan kita tentang bersabar di dalam menuntut ilmu agama. Sudah kita bahas tadi tentang keutamaan sabar, tentang hal-hal yang berkaitan tentang bersabar, kemudian tentang ilmu agama pula, ilmu yang seperti apakah yang paling baik ya, yang harus kita usahakan untuk mendapatkannya. Dan sekarang kita sedang bahas tentang apa saja hal-hal yang bisa membuat kesabaran kita di dalam menuntut ilmu bisa terputus ya. Sudah kita bahas dua diantaranya tadi, apa saja Pak? Ya, rusaknya niat. Ya, yang kedua masih ada hubungan, yaitu apa? Senang ketenaran, senang untuk tampil, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, maka ya inilah di antara yang berbahaya ya, ketika
kita menuntut ilmu salah niat, taib, demikian pula atau tercampur dengan niatan yang salah, ya, niatan yang jelek, niatan yang buruk seperti tadi, senang tenar, senang menjadi orang yang terkenal, senang untuk tampil, ya, maka itu bukan tujuan menuntut ilmu. Ya, walaupun mungkin di antara hal yang menjadi keharusan ya ketika mereka menuntut ilmu agama dan memang menginginkan untuk menjadi bermanfaat ilmu agamanya, itu mereka harus tampil. Nah, di sini ujiannya. Nah, di sinilah ujiannya. Kita harus selalu bisa menjaga hati kita, jangan sampai ketika tampil memang di hadapan manusia untuk mencari kebaikan untuk diri sendiri, tidak. Ya, tetapi kebaikan itu adalah untuk kaum muslimin. Ya, kebaikan tersebut adalah untuk kaum muslimin. Kemaslahatan yang paling diutamakan adalah kemaslahatan kaum muslimin, dan untuk diri kita sendiri adalah kita mencari pahala. Ya, kita berharaplah hanya balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, di antara rintangan-rintangan penuntut ilmu yang bisa membuat mereka para penuntut ilmu menjadi terputus di dalam perjalanannya menuntut ilmu, yaitu ya, at-tafriq fi halaqatil ilmi. Meremehkan terhadap majelis-majelis ilmu. Taib. Ya, tidak senang untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, atau menganggap menganggap remeh, ya, tidak menganggap penting untuk hadir di majelis-majelis taklim. Apalagi zaman sekarang, ya, masya Allah, satu sisi ini kebaikan yang besar kalau orang-orang ini bisa memanfaatkannya dengan benar, yaitu apa? Wasilah-wasilah. Ya, adanya internet, adanya rekaman-rekaman para ulama, bahkan ulama terdahulu yang sudah meninggal pun, seperti yang tadi kita singgung, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Mukbil rahimahumullah, mereka ada rekaman-rekamannya, ya, sehingga kita tinggal buka situsnya, atau mungkin yang sekarang lebih mudah lagi buka YouTube, akan ada rekaman-rekaman para ulama. Demikian pula para asatidzah, guru-guru kita yang mungkin nggak perlu kita hadir langsung di majelisnya, kita bisa dapat ilmu dari rekaman-rekaman tersebut. Tetapi ketahuilah, ya, bahwasanya tetap hadirnya kita di majelis ilmu satu keutamaan yang besar. Walaupun mungkin majelis yang terdekat, yang paling mudah bagi kita untuk kita datangi, ustadznya bukanlah seorang yang mungkin bukan kibar lah gitu, bukan ustadz yang terkenal, bukan ustadz yang seperti keilmuannya masya Allah seperti asatidz yang banyak mereka di video-video di YouTube misalnya. Taib. Bukan untuk hal itunya, tetapi kita mencari barokah dari majelis tersebut. Ya, kita mencari barokah dari majelis ilmu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau seorang berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, membacakan Al-Qur'an, saling mempelajarinya satu dengan yang lainnya, taib, turun kepada mereka sakinah, turun kepada mereka rahmah, malaikat berkumpul mengelilinginya, mendoakannya. Ya, banyak keutamaan yang begitu besar. Dan tidak jarang, ya, seringkali mungkin pernah merasakan ketika hadir di majelis, mungkin di antara bapak-bapak semua yang pernah merasakan, ya, hadir di majelis, kita dapat ilmu, kita mencatat, kemudian kita mengulang mendengar di rekamannya yang mungkin ada di YouTube. Itu biasanya berbeda, ya, biasanya ada perbedaan. Tetap ketika hadir di majelis itu lebih enak, ya, lebih banyak keutamaannya, lebih banyak, apalagi ada silaturahim kita antara sesama kaum muslimin, ibadahnya nambah, pahalanya lebih banyak. Ya, sehingga jangan sampai kita meremehkan yang namanya majelis-majelis ilmu. Taib. Maka para salaf terdahulu mereka mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Yang namanya ilmu itu didatangi, tidak akan datang dengan sendirinya. Ini hakikatnya. Ya, kita itu perlu semangat, ya, kita itu perlu pengorbanan. Terkadang pengorbanannya tidak mudah. Ya, harus pergi jauh ke majelis ilmu misalnya. Para ulama terdahulu mereka tidak ragu untuk mengadakan perjalanan selama 1 bulan penuh, walaupun hanya untuk 1 hadis. Ya, mereka mengorbankan apapun, perbekalan sampai kadang-kadang mereka kehabisan di jalan. Ya, setelah mereka berbekal sebelumnya kemudian habis di jalan demi 1 hadis saja. Ya, sekarang kita mendapatkan banyak sekali ulama-ulama, guru-guru, walhamdulillah dipermudah untuk kita, maka bersemangatlah. Ya, jangan sampai kita meremehkannya, jangan sampai hal tersebut menjadi penghalang, ya. Karena kalau sudah meremehkan majelis ilmu, ya, umumnya rata-rata naudzubillah jangan sampai menimpa kita, ya, biasanya menghilang ini. Biasanya sudah mulai akhirnya 1-2 majelis ilmu yang biasa dihadiri kemudian tidak hadir. Jangan aneh ketika majelis-majelis selanjutnya dia akan sulit untuk menghadirinya. Ya, ini sering terjadi. Ikhwah mulai meremehkan untuk tidak hadir,
ya, meremehkan untuk hadir di satu majelis, kemudian dia tidak hadir, biasanya selanjutnya pun akan terus ya menjadi penyakit yang menjangkit dirinya. Ya, hendaknya kita berhati-hati ya, jangan sampai meremehkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Taib. Al-mu'awwidh ar-rabi, sekarang rintangan yang keempat. Ya. Apa itu? Disebutkan di sini at-tadarru' bi kathratil ashghal. Ya. Rata-rata seorang ketika menuntut ilmu, ketika belajar, taib, mereka biasanya akan tersibukkan atau akan terpalingkan ya dari menuntut ilmu dengan apa? At-tadarru'. Ya, tadarru' itu apa? Beralasan. Banyak mengeluarkan alasan. Dengan apa alasannya? Dengan kesibukan. Taib. Perlu diperhatikan di sini. Jadi yang menghalangi itu apa? Alasannya, bukan kesibukannya. Ya, bukan kesibukannya, tetapi apa? Alasannya. Taib. Kadang-kadang menambahkan, aduh, saya mau begini, mau begitu, qadarullah nggak bisa, ya padahal kajiannya malam. Sedangkan kesibukannya siang. Taib. Masih bisa sebetulnya. Seringkali seperti itu. Ya, seringkali seperti itu. Ya, memunculkan alasan-alasan, padahal masih bisa seseorang mengatur, sekalipun betul nggak bisa, dia bisa diganti dengan majelis yang lain. Misalnya, alhamdulillah sekarang di tempat kita khususnya banyak sekali guru-guru yang mau mengajarkan ya di berbagai macam majelis. Tetap semangat untuk hadir di majelis ilmu. Jangan sampai kesibukan kita menjadi alasan akan kita tidak menuntut ilmu. Sekalipun ternyata betul kesibukan kita membuat kita nggak bisa hadir di majelis ilmu, maka kesibukan ini harus kita review ulang ya, kita lihat ulang kira-kira ini kesibukannya bermanfaat enggak gitu. Mana yang lebih bermanfaat, menuntut ilmu agama kah yang bisa membuat kita dekat kepada surga, atau ya kesibukan-kesibukan ini yang sebetulnya pada hakikatnya mungkin masih bisa kita kurangi dari kesibukan-kesibukan tersebut ya. Misalnya seorang terlalu sibuk misalnya di dalam usaha, bisnis, perniagaan dan lain sebagainya, yang pada hakikatnya kalau dikurangi pun dia masih punya penghasilan yang cukup, maka ini harus di review lagi ya, dicek ulang kira-kira bisa tidak demikian ke kondisinya ya. Taib. Sekalipun tadi yang kita sebutkan apa, Syekh As-Sadhan di dalam kitab Ma'alim di sini sebutkan apa, at-tadarru' ya, penghalangnya itu apa, alasannya, biasanya beralasannya ini. Nah, hati-hati jangan sampai alasan-alasan tersebut datang muncul yang membuat kita akhirnya tidak hadir di majelis, tidak belajar ya. Taib. Dan diantaranya pula yang bisa membuat kita tertolong dari satu rintangan ini, yaitu apa? Kita betul-betul mentertibkan jadwal kita ya, betul-betul kita atur waktu kita. Kalau memang seandainya memang ada kesibukan ya, maka diatur gimana caranya ketika waktunya memang taklim ya, meskipun sekalipun misalnya kesibukannya mepet waktunya dengan taklim pada maghrib, kesibukan kita ba'da asar sampai menjelang maghrib. Taib. Maka dari sebelum asar kita atur waktu untuk kita istirahat misalnya, atau kita atur sebelum asar itu kita untuk kesibukan yang ba'da asar itu betul-betul sudah bagus gitu ya, sempurna, sehingga nggak banyak menyita pikiran, waktu dan lain sebagainya. Begitu selesai langsung kita bisa hadir di majelis taklim misalnya, demikian ya, diatur sebaik-baiknya ya, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa belajar ilmu agama ya. Demikian pula dalam membaca Al-Quran ya, dalam membaca Al-Quran, belajar hadis, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, banyak orang-orang yang mengeluarkan alasan-alasan ya. Taib. Sekali lagi yang membuat mereka terhalangi apa? Alasannya, bukan kesibukannya. Taib. Kalau dia atur bisa, selalu pasti bisa ya. Ba'da sholat saja, ba'da sholat atau ketika menunggu waktu sholat, ambil 10-15 menit untuk kita baca Quran ya, kali 5 kali waktu sholat, sudah 50 menit kita baca Al-Quran dalam satu hari. Itu bisa berapa lembar tuh, banyak sekali yang dibaca ya. Taib. Kalau kita mau beralasan gak punya waktu ya, belum lagi kalau memang kita ambil lagi di waktu lain, ambil 1 jam sehari, masa nggak bisa? Pasti bisa. 1 jam sehari untuk baca Quran misalnya, sangat bisa sekali ya. Itu banyak sekali keutamaannya, dan kalau seandainya kita amalkan, insya Allah ya ini akan membawa kebaikan dan akan membuat kita terus berada di atas rel menuntut ilmu agama ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, rintangan yang kelima yang biasanya membuat seorang terhalangi ya, al-mu'awwiq al-khamis at-tafrid fi talabil ilmi fi shighar ya. Disebutkan di sini, taib, meremehkan untuk menuntut ilmu di waktu muda ya. Bisa kita katakan di waktu muda maksudnya
dalam artian di waktu saat ini, ya, tidak mesti harus yang masih muda, ya. Bagi kita yang sudah berusia pun kita masih punya kesempatan untuk belajar, ya. Semua dari kita punya kesempatan untuk belajar. Taib, ya. Bagi mereka yang masih muda, bagi yang berusia muda, hati-hati jangan sampai melepaskan kesempatan emas untuk menggoreskan ilmu secara mendalam di dalam hati kita di usia-usia emas, ya. Usia-usia belia, apalagi usia-usia remaja, taib, atau usia-usia ketika mulai pemikiran hatinya sudah mulai kokoh, ketika menerima sesuatu itu bisa memahami secara paripurna misalnya. Ini manfaatkan sebaik-baiknya, ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Taib. Kenapa? Karena umumnya ketika dilewatkan kesempatan ini, ya, kesempatan ini dilewatkan, akhirnya akan muncul alasan, aduh sudah tua ini. Akhirnya muncul alasan karena sudah berusia, sudah susah. Taib. Sekali lagi tidak ada alasan, ya, untuk hal tersebut, dan ketika memang ada kesempatan, wajib bagi kita, ya, untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Dan tentu saja para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum, sebagaimana kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Mereka belajar meskipun di usia-usia sudah di usia yang tidak muda lagi. Taib. Abu Bakar As-Siddiq, usia beliau ya kurang lebih sama dengan Nabi, ya. Lebih muda 1 tahun beliau daripada Rasulullah SAW. Taib. Kalaulah Nabi SAW kenal dakwah, kenal Islam, ya, kenal wahyu menjadi Nabi di usia 40 tahunan, maka ya kurang lebih Abu Bakar di usia tersebut di 39 tahun. Belum lagi sahabat yang lain yang lebih tua dari Rasulullah banyak, ya. Mereka mulai belajar di usia tersebut dan memanfaatkan, ya. Intinya apa? Memanfaatkan untuk belajar, tidak menunda-nunda, ya. Taib. Ini pun termasuk di antara perkara yang bisa membuat seseorang terhalang, ya. Taib. Ya. Namanya at-taswif. Ada, ya, ada di yang ke-10. Taib, akan dibahas nanti secara khusus tentang menunda-nunda. Taib. Intinya yang pasti manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, kita manfaatkan agar jangan sampai terlewatkan, terutama yang masih muda, ya. Sekali lagi, terutama yang masih muda. Kemudian yang selanjutnya, ya, biasanya yang menimpa para penuntut ilmu yang keenam, rintangan yang keenam, yaitu apa? Al-azuf an talabil ilmi. Merasa bosan, merasa jemu dari menuntut ilmu. Taib. Sebetulnya ini akibat, ya, ini merupakan akibat. Sebabnya apa? Ya, wa min asbab dzalik, kata Syekh As-Sadhan di sini, al-azub bi za'mi at-tafarruq li mutaba'ati ahdatsil asr wa li ma'rifatil waqi'. Ya, biasanya yang menjadi sebab seorang menjadi mulai malas belajar, merasa bosan dengan ilmu agama, ya. Taib. Ada sebagian orang yang dia merasa perlu untuk mempelajari hal-hal selain ilmu agama. Taib. Akhirnya dia mempelajari tentang kejadian-kejadian terkini, ya. Akhirnya dia mulai mempelajari tentang kejadian-kejadian, ada perang di mana, ya, misalnya diikuti terus sama dia. Ada kejadian kriminal, terus menerus diikuti beritanya. Taib. Apapun itu yang pada hakikatnya mubah, betul mubah pada hakikatnya, perkara tersebut boleh saja, tidak ada larangan, ya, untuk mengikuti berita-berita misalnya. Tetapi ada madarat di sana. Biasanya itu lebih menarik daripada belajar ilmu agama. Ya, hal tersebut oleh syaitan dibikin lebih apa? Lebih indah, lebih bagus, taib, daripada kajian-kajian guru-guru kita. Ya, walhasil ya sudah, akhirnya ketika belajar merasa bosan, merasa jemu. Nah, salah satunya dikurangi untuk medsosan misalnya, ya, atau kita mengikuti kejadian-kejadian terbaru. Taib, biarlah itu terjadi, kita punya fokus kita sendiri, yaitu apa? Kita harus selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu caranya tiada lain kecuali dengan menuntut ilmu agama, ya, belajar ilmu agama supaya selamat. Taib. Kemudian, ya, yang selanjutnya, yang ketujuh, al-mu'awwiq as-sabi', ya, tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Kesenangan seseorang untuk taib, agar dirinya dipuji, kesenangan untuk dipuji. Taib. Ini yang maksud dengan tazkiyatun nafs. Mungkin pernah ada yang mendengar, ya, tentang tazkiyatun nufus. Artinya apa? Penyucian jiwa itu hal yang lain, berbeda lagi, ya.
Tazkiyatun nafs di sini maksudnya adalah kesenangan untuk dipuji. Taib, ya. Terkadang orang-orang memberikan laqab kepada dirinya, memberikan gelar kepada dirinya sendiri. Taib. Terkadang dia menyebut dirinya dengan sebutan-sebutan tertentu yang membuat orang lain taib teringat kepada dia, ingin punya satu ketenaran. Masih ada hubungan dengan yang kedua tadi, ya. Taib, senang dipuji. Ini berbahaya. Ini satu perkara yang sangat-sangat berbahaya, ya, bagi para penuntut ilmu. Taib, apa kata Allah di antara haramnya perkara ini? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka tidak perlu kalian untuk membagus-baguskan diri-diri kalian sendiri, ya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Ingat, ya, mukmin yang paling bagus yang bagaimana? Yang bertakwa, ya. Mukmin yang inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tapi sedangkan ketakwaan ini yang mengetahui siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak perlu seseorang menganggap dirinya menjadi lebih bagus daripada orang lain. Taib, padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam dirinya. Sehingga kita pun tidak perlu, ya, membagus-baguskan diri di hadapan orang. Tidak perlu kita menampakkan seakan-akan diri kita orang yang paling bagus, orang yang paling bertakwa. Ketika dikritik nggak mau misalnya, ketika dibenarkan susah. Taib, ketika diajak kepada kebaikan merasa dirinya lebih baik daripada orang yang mengajak misalnya. Hati-hati, itu bukanlah sifat seorang penuntut ilmu, bukan sifat seorang mukmin, bukan sifat seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak peduli dirinya dianggap baik oleh orang lain atau tidak. Ya, dia tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan dirinya. Dia tidak malu kadang-kadang, ya, untuk menyatakan orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia tidak malu ketika dikoreksi. Dia tidak takut kalau ternyata apa yang disampaikannya itu salah dan ada yang mengkoreksi, sekalipun yang mengoreksi adalah muridnya sendiri misalnya. Ini sifat-sifat orang-orang yang luar biasa. Ya, ini sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Tapi sebagian guru-guru kami di Yaman demikian keadaan mereka. Ya, mereka tidak ragu, tapi bertanya kepada muridnya, Fulan, coba tolong koreksi saya benar tidak? Ya, kalau mereka ragu misalnya, tidak ragu mereka. Misalnya satu ilmu ragu dia benar atau tidak, maka dia akan bertanya. Syekh tersebut akan bertanya, si Fulan dari muridnya yang sudah pintar misalnya, dicari-cari mana Fulan, taib, coba tolong koreksi saya. Ternyata benar ada kesalahan. Ya, lalu apa kata beliau? Wallahi anta ahsan minni. Itu terdengar, demi Allah engkau lebih bagus daripada saya. Itu kata Syekh Muhammad Al-Imam pernah saya dengar langsung, ya, beliau mengucapkan demikian. Itu di hadapan murid ribuan orang, ya. Tapi mengatakan hal seperti ini, ya, tidak ragu, tidak malu kalau memang dia salah, kalau memang ada yang lebih bagus dari dirinya, ya. Tapi maka hati-hati, ini pun menjadi indikasi, ya, bagi kita. Hendaknya kita lihat ada orang-orang yang mereka nggak bisa dikritik, ada orang-orang yang nggak mau dikritik, ada orang-orang yang sifatnya ketika berbicara harus dia dianggap yang paling benar, ya. Tapi maka ini berhati-hati. Ini orang-orang yang seperti ini, ya, maka tidak berhak untuk dijadikan guru oleh kita. Tapi hendaknya kita betul-betul menjadi mengambil ilmu dari orang yang menghindarkan dirinya dari orang-orang yang suka pujian dan lain sebagainya, penyanjungan yang berlebihan, ya, maka tidak perlu. Nah, ini pun di dalam perjalanan menuntut ilmu ini bisa menjadi rintangan, ya, ini bisa menjadi rintangan. Taib, dia bisa menjadi hilang kesabarannya di dalam menuntut ilmu ketika dia dapati orang sudah mulai tidak memuji dirinya, ya. Ketika pujian-pujian itu Allah cabut dari dia, taib, maka sangat mungkin dia akhirnya berbelok, berpaling, ya. Akhirnya dia menjadi mencari profesi-profesi yang lain, tidak lagi sebagai seorang penuntut ilmu agama. Taib. Itu yang ketujuh, ya. Kemudian yang kedelapan, al-mu'awwiq ats-tsamin adamul amal bil ilmi. Ya, rintangan yang kedelapan yang membuat seseorang tidak sabar di dalam menuntut ilmu biasanya itu adamul amal bil ilmi, tidak mengamalkan ilmu, ya. Jadi ilmu itu penting untuk kita amalkan. Sebagian para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya yang namanya ilmu itu masih bagian dari dunia. Betul, kita menuntut ilmu ibadah, belajar sekarang taklim, hadir di majelis ilmu ibadah, karena ada perintahnya, ya, ada perintahnya dari Nabi SAW. Ada pernyataan bahwasanya menuntut ilmu adalah satu perkara yang besar keutamanya. Apa hukum belajar ilmu agama, Pak? Wajib. Wajib apa? Ain atau kifayah?
Taib. Ya, maka di sini khilaf ya. Taib, tergantung keadaannya. Wajibnya wajib. Ya, tergantung keadaannya. Terkadang bisa menjadi wajib ain, terkadang bisa menjadi wajib kifayah. Secara hukum asal hukumnya wajib kifayah. Ya, hukum asalnya adalah wajib kifayah. Taib. Tetapi kalau misalnya tidak ada yang mengamalkan atau kebodohannya sudah betul-betul parah ya, menjangkit kaum muslimin, maka bagaimana? Wajib ain. Ya, penuntut ilmu wajib untuk dia belajar, kaum muslimin wajib bagi dia untuk menjadi penuntut ilmu agama, belajar supaya mengangkat kebodohan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kesyirikan beredar di mana-mana. Taib, ya, pemahaman-pemahaman yang salah di mana-mana tersebar. Taib, kesesatan-kesesatan itu tersebar di mana-mana, maka siapa yang bisa melawannya? Yaitu para penuntut ilmu. Ya, sehingga kata para ulama, menuntut ilmu di zaman sekarang hukumnya apa? Seperti apa? Jihad yang paling utama yaitu apa? Menuntut ilmu. Ya. Menuntut jihad yang paling utama di zaman sekarang itu adalah dengan menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena yang dilawan bukanlah tentara, yang dilawan bukanlah orang yang membawa senjata, tetapi yang dilawan orang-orang yang membawa pemahaman-pemahaman yang sesat. Yang dibawa adalah doktrin-doktrin barat, yang dibawa adalah penyesatan-penyesatan terhadap kaum muslimin, pembelokan akidah. Yang ini butuh tentara siapa? Tentara para pelajar. Ya, yang dibutuhkan adalah mereka yang membuka Al-Quran, menghafalkannya, mempelajari isinya, ya, membuka hadis-hadis Nabi, menghafalkannya, mempelajarinya, kemudian mendakwahkan itu semua. Taib, sehingga tentara-tentara seperti inilah yang dibutuhkan di zaman sekarang. Ya, bukan orang-orang yang turun ke jalan dengan berbagai macam keburukannya, tetapi apa? Justru ya, sebetulnya yang sekarang dikhawatirkan oleh orang-orang kufar adalah ketika kaum muslimin kembali ke masjid-masjid, ya, belajar di masjid-masjid, membuka halaqah. Itu yang dikhawatirkan, dan yang mereka inginkan adalah kaum muslimin keluar dari masjid-masjid, ya, berbuat keburukan-keburukan, ya, melakukan anarkisme dan lain sebagainya, terorisme. Itu yang diinginkan oleh mereka, karena dengan demikian akan menjadi lemah muslim. Karena yang akan menguatkan muslim itu apa? Belajar, ya, ilmu agama, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Taib. Itu adalah amal soleh. Menuntut ilmu adalah amal soleh dan berpahala, ya, dan keutamaannya besar sebagaimana sudah kita bahas. Tetapi ilmu yang didapat itu bukanlah bagian dari akhirat. Ya. Ilmu yang didapat itu masih bagian dari dunia. Baik. Kapan itu menjadi bagian dari akhirat? Ketika ilmu ini diamalkan. Ya. Baik. Kita tahu misalnya di sana ada keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, bagaimana keutamaannya, Pak? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, orang punya dunia dan seisinya disedekahkan, pahalanya kalah sama orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Taib. Ilmu bukan ilmu, ya. Dapat pahala nggak kita? Tidak, sampai kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh tersebut. Ya, ketika kita sholat barulah itu menjadi pahala. Makanya ini pun yang bisa membuat ilmu atau perjalanan seorang penuntut ilmu tetap mulus, ya, tetap berjalan. Yaitu apa? Amalkan ilmunya. Ya, amalkan ilmunya. Dan ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi sangat kuat sekali, ya. Sangat kuat sekali menempel di dalam diri kita. Tapi kita kalau cuma tahu ilmu-ilmu seperti tadi, ya, disyariatkan sholat ini, disyariatkan saum misalnya, kita tahu ada saum ayamul bid misalnya. Taib. Itu akan jauh lebih kuat ilmu tersebut nempel di kita kalau kita amalkan, ya, saum ayamul bid. Taib. Apalagi misalnya amal-amal soleh yang lainnya, ya, banyak ilmu agama yang bisa kita amalkan. Taib, makanya harus kita beramal, ya, harus kita beramal. Bahkan ada ancaman. Taib, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berucap, ya, apa yang tidak kalian lakukan. Taib, kita harus beramal. Ya. Ilmu yang kita dapatkan harus kita amalkan, ya, dan itu bisa menolong. Itu bisa menolong kita untuk memperpanjang ilmu tersebut. Taib. Ya, itu yang keberapa? Ke-8. Ya. Yang ke-9, taib, rintangan yang ke-9 yaitu al-ya'su wahtiqarudz dzat. Ya. Rintangan yang ke-9 yang biasanya membuat seorang penuntut ilmu hilang yaitu apa? Berputus asa dan menganggap remeh terhadap diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Taib. Nah, ini perlu diperhatikan pula, ya. Harus kita ketahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Allah tabaraka wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke
78 ya, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan Allah beri pendengaran, penglihatan. Ya, wal af'idah, Allah kasih hati untuk kita berfikir. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini semua pemberian Allah tabaraka wa taala, harus kita syukuri. Ya, jangan kita menganggap rendah terhadap pemberian Allah ini. Dari penglihatan, pendengaran, hati yang kita miliki, ya harus kita syukuri, dan ini merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari ilmu, ya. Taib. Masih mungkin semua dari kita sering pernah mendengar ya kisah tentang orang yang membunuh 99. Taib. Ketika datang kepada orang yang salah dikatakan dia tidak bisa bertaubat, tetapi ketika datang kepada ahli ilmu dikatakan dia masih bisa bertaubat. Taib. Intinya apa? Tidak ada yang namanya putus asa. Ya, tidak ada yang namanya putus asa. Taib. Kalau disebutkan kurang jelek apa seorang Umar bin Khattab sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, taib, beliau seringkali mengumpulkan para sahabat-sahabat yang dahulu pernah dizalimi ya oleh beliau ketika di zaman jahiliyah. Dikumpulkan, dilihat bekas lukanya, beliau menangis. Taib. Kenapa? Karena saking zalimnya Umar ini. Ya, Umar ini saking zalimnya. Taib. Khalid bin Walid, ya, beliau termasuk di antara sebab kemenangan orang-orang kafir Quraisy ketika di perang Uhud. Ya, tetapi setelah mereka menjadi muslim, bagaimana bagus keislamannya. Ya, maka tidak ada kata taib terlambat untuk seseorang bertaubat, untuk seseorang menjadi baik. Ya, itu dari satu sisi. Di sisi lain, di dalam menuntut ilmu pun sama. Ya, tidak ada istilahnya telat dalam belajar. Demikian pula tidak ada kata susah untuk menghafal, untuk belajar. Saya mah susah, gak dapat. Ingat para ikhwah sekalian, para jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah yang wajib untuk kita itu belajar. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, belajar itu wajib bagi setiap muslim, kata Nabi. Wajibnya apa? Belajar. Nabi nggak bilang wajib bagi kalian untuk pintar, enggak. Ya. Taib. Adapun pintar, cerdas, faham ilmu agama itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan pintar, cerdas tidak mesti menjadi apa? Dalil atau indikasi barokahnya ilmu seseorang, belum tentu juga. Taib. Ya, masya Allah ya, kalau sekarang sudah berdasarkan pengalaman, ada beberapa yang masya Allah ya, berita-berita luar biasa datang dari beberapa teman-teman ya yang dahulu belajar bareng-bareng. Kita tidak mengira mereka akan punya dakwah yang begitu besar. Taib. Yang kita ketahui mereka ini memang orang-orang berakhlak. Tetapi dari sisi ilmu ya kita tahulah teman-teman bareng belajar gitu ya. Tetapi Allah bukakan pintu dakwah dari orang-orang seperti ini dengan sangat-sangat luar biasa. Barokah ilmunya. Ya, meskipun sedikit. Taib. Jadi jangan sampai kita putus asa, belajar kok susah, nggak paham. Ya. Biasanya kena penyakit apa? Saya ingat gancang pohon. Taib. Itu nggak masalah. Memang seperti itu belajar, harus usaha, harus kita belajar. Ana masih ingat satu ucapan guru waktu di Yaman, Syekh Anis Al-Yafi'i hafizahullah taala. Beliau mengatakan, kalau kalian belajar pelajaran waktu itu, belajar ilmu nahwu yang beliau ajarkan. Ya, di sela-sela pelajaran beliau memberi motivasi. Kata beliau, seandainya selesai dari kitab ini, ya, kemudian kalian faham cuman 50%. Ya, cuman setengahnya. Hadza khairun azim. Ana masih ingat. Beliau mengatakan ini merupakan kebaikan yang besar. Faham setengah kitab. Ya. Jangan putus asa. Gak masalah belajar gak faham, cuman fahamnya sedikit. Memang seperti itu belajar. Ya. Nanti kita akan ulangi lagi. Ya. Kalau misalnya memang perlu kita ulangi lagi, belajar lagi. Ingat, yang wajib untuk kita apa? Belajar. Kalaupun pintar, cerdas, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang diberi beda-beda kepintaran dan kecerdasan. Tetapi kalau belajar, mau kita pintar, mau kita bodoh, wajib belajar. Ya. Gak bisa enggak, kita harus belajar ilmu agama. Sehingga jangan sampai patah semangat ya untuk terus belajar ilmu agama. Taib. Kemudian yang terakhir ya, dari al-mu'awwiq, dari rintangan-rintangan bagi mereka para penuntut ilmu ya, yang bisa membuat mereka terhindar dari menuntut ilmu agama, yaitu apa? Tadi sudah kita singgung,
at-taswif, ya. Apa itu taswif? Menunda-nunda. Nah, ini satu penyakit juga nih. Taib. Kadang-kadang kita dapat kesempatan belajar, merasa masih bisa lah besok juga, ya. Ada kajian Ustadz Fulan misalnya di tempat tertentu, taib, nanti minggu depan juga ada lagi. Hati-hati ya, hati-hati. Taib. Ini salah satu penyakit bagi para penuntut ilmu, ya. Kenapa? Karena kalau sudah berani menunda sekali, dia akan berani menunda untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali, terus akhirnya nggak belajar sama sekali, ya. Taib. Disebutkan banyak ya syahid-syahid tentang perkara-perkara seperti ini, dan yang pasti diantaranya pula taib tentang menunda-nunda ini kaitannya dengan pemanfaatan waktu. Ingat, waktu itu kata para ulama terbagi menjadi berapa? Menjadi 3, ya. Waktu yang telah lalu, taib. Waktu yang telah lalu, apa yang terjadi itu tidak akan pernah kembali kepada kita, ya. Itu waktu yang telah berlalu, ya. Sedikit pun, sedetik pun kita nggak bisa mengulang waktu, nggak bisa. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu, ya. Hendaknya kita jadikan pelajaran. Kemudian waktu yang akan datang, ya. Waktu yang akan datang bagaimana? Belum tentu kita sampai, ya. Belum tentu kita sampai. Jangankan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya. 1 tahun ke depan saja belum tentu kita sampai. 1 bulan ke depan belum tentu kita sampai. 1 minggu ke depan belum tentu. Beberapa jam ke depan mungkin malakul maut sudah mendahului kita. Tidak ada yang mengetahui. Banyak orang meninggal dalam keadaan sehat. Banyak orang meninggal dalam keadaan sangat muda sekali. Banyak anak-anak kecil yang sudah dimasukkan ke dalam liang lahatnya, ya. Maka waktu yang akan datang, waktu mustakbal itu bukanlah satu hal yang pasti dimiliki oleh kita. Taib. Yang kita miliki apa? Al-hal, waktu saat ini, ya. Itulah kesempatan kita untuk beribadah. Itulah kesempatan kita untuk beramal soleh. Di sanalah ya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu tersebut untuk kita beramal. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau sudah ditunda-tunda lagi ya sudah, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kadang-kadang nggak sampai kepada waktu yang ditunda. Dan biasanya kalau sudah bisa menunda sekali, dia akan menunda 2, 3, 4 kali dan terus-menerus menunda, akhirnya tidak melaksanakan, ya. Itu yang menjadi rintangan yang bisa membuat seseorang terlepas, ya, fokusnya dari menuntut ilmu, terlepas kesabarannya di dalam menuntut ilmu agama, ya. Oleh karena itu penting ya bagi kita untuk mempelajari ilmu agama dengan baik, dengan sabar, ya. Sekali lagi, belajar pasti ada rintangan, ya. Apapun rintangannya, pasti ada godaan, pasti ada pembelokan dari syaitan, ya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Bersabar, belajar terus, ya. Ingat, ini kalau Imam Ahmad, beliau di usia sudah tua, beliau sudah menjadi imam besar, ya. Itu amalannya beliau, adatnya beliau, kebiasaannya beliau itu masih seperti seorang penuntut ilmu yang baru belajar, ya. Itu Imam Ahmad. Kemana-mana bawa tinta, kemana-mana bawa buku, ya, masih bawa pena, seperti santri baru belajar. Itu apa yang biasa dilakukan oleh seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Taib, ya. Demikian pula terkisahkan dari ulama-ulama yang lainnya, ya. Ketika ditanya sampai kapan belajar, ya, minal mahdi ila lahdi, dari mulai masih di belayan orang tua sampai menuju liang lahat, sampai mati belajar itu, ya. Sebagian ada yang mengatakan sampai kapan belajar, ya, dari minal mahbarah ilal maqbarah, dari tempat pena sampai menutup mata, sampai menuju kuburan, ya. Demikianlah keadaan para ulama. Taib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang tadi kita sebutkan, beliau masih mengajar, ya, meskipun dalam keadaan diinfus tangannya di akhir-akhir meninggalnya beliau, ya, dekat-dekat waktu meninggalnya beliau. Keadaannya demikian, ya. Mereka bersemangat untuk belajar ilmu agama. Taib. Insyaallah, ya, itu yang bisa kita sampaikan sedikit saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari jaga semangat kita untuk belajar ilmu agama, untuk terus menuntut ilmu agama dan bersabar di sana, ya. Mudah-mudahan amalan kita di dalam menuntut ilmu bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Taib. Barangkali ada pertanyaan? Taib, Masya Allah. Bagaimana menanggapi seseorang yang berkata, saya tidak mau menuntut ilmu karena takut tidak teramalkan.
Sedangkan apabila kita menyampaikan apa yang tidak kita amalkan merupakan suatu dosa. Syukran wa jazakallahu khairan. Taib. Maka ketakutan ini dan ketidakmampuan kita untuk mengamalkan seluruh ilmu agama ya tidak menghilangkan kewajiban kita untuk belajar ilmu agama. Itu yang harus kita pahami awal-awal. Kemudian perlu kita ketahui pula ya bahwasanya amalan soleh itu merupakan rizki ya, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, al-a'mal kal arzaq, yang namanya amalan itu seperti rizki. Dalam artian kadang seseorang dipermudah dalam satu amalan, tidak dipermudah dalam amalan-amalan yang lainnya. Taib. Dan yang tadi kita bahas ya, ini berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib ya. Jadi perkara-perkara yang wajib kalau kita sampaikan dan tidak kita laksanakan, atau perkara yang haram ya masih kita kerjakan padahal kita tahu itu perkara yang haram, ya maka terkena ancaman yang tadi disebutkan ya. Adapun amalan-amalan sunnah maka sebagaimana hukumnya ya, tetap dia terhukumi sebagai amalan sunnah. Taib. Amalan-amalan yang bukan wajib ya maka terhukumi sebagai amalan yang bukan wajib. Jadi ketika kita memang tidak melaksanakannya memang tidak berdosa ya. Taib. Adapun yang wajib dan haram ya maka yang wajib harus dilaksanakan, yang haram tidak boleh dikerjakan sama sekali. Kalau dikerjakan yang haram atau ditinggalkan yang wajib maka terkena ayat yang tadi disebutkan. Apalagi kalau dia sudah mempelajarinya, dia sudah tahu hukumnya ya maka terkena ayat tersebut. Taib. Adapun sisanya maka tergantung dari hukum-hukumnya. Wallahu a'lam ya. Sekali lagi tetap wajib belajar ilmu agama. Ya, tetap wajib belajar ilmu agama meskipun mungkin nggak semua bisa kita amalkan. Ya, meskipun maksudnya yang sunnah-sunnah ya. Perkara-perkara yang sunnah mungkin tidak semua bisa kita laksanakan ya, itu sesuai dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz mau tanya bagaimana atau apakah dengan adanya perbaikan taib dalam diri setelah mendapatkan ilmu itu merupakan ilmu yang diamalkan. Taib, bagaimana pertanyaannya? Apakah dengan adanya perbaikan dalam diri setelah mendapatkan ilmu itu penuh? 6. Taib. Bisa difahami ya. Apakah perbaikan yang ada di dalam diri seseorang itu termasuk taib merupakan ilmu yang diamalkan? Ya tergantung ya. Yang perbaikannya itu dari sisi apa terlebih dahulu? Ya apakah dengan dia lebih lebih takut kepada Allah sebagaimana tadi kita bahas, berarti dia mengamalkan ilmu ya. Termasuk di antara indikasi dia mengamalkan ilmu. Taib. Demikian pula misalnya dia menjadi lebih rajin sholat sunnah ya mungkin karena dia tahu ilmu juga ya. Taib. Maka betul ya, salah satu hal yang baik ketika kita setiap ilmu yang didapat diamalkan, setiap ilmu yang kita ketahui berusaha untuk kita amalkan supaya panjang ya, bukan berhenti di satu nikmat, karena ilmu itu nikmat ya. Kita tahu ilmu, masya Allah kita nikmat, tidak berhenti sampai di sana, jadikan itu pahala, amalkan ya, amalkan ilmu tersebut supaya kita mendapatkan pahalanya. Taib ya. 2 pertanyaan saja insya Allah cukup ya. Ada lagi untuk bertanya? Cukup insya Allah. Ibu-ibu tidak ada yang mau bertanya? Taib ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Taib, sekali lagi mari kita sama-sama meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita di dalam belajar Bapak-bapak ya. Taib, tidak ada kata terlambat. Taib, kalau ingin cerita juga banyak teman-teman dahulu ketika di Yaman itu sebagian dari mereka itu orang-orang yang sudah hebat ya, maksudnya kadang-kadang dokter dari Jerman belajar bareng-bareng, kadang belajar tajwid ya, kadang-kadang kita punya teman orang Rusia dia itu peneliti apa misalnya gitu, dia belajar ilmu agama lagi dari nol ya. Taib, tidak ada kata terlambat. Mereka sudah tua, tentu saja mereka sudah sepuh ya, bukan orang-orang yang masih muda, tapi belajar ilmu agama, tidak ada kata terlambat. Bagi yang masih muda, manfaatkan. Ini adalah waktu bagi mereka yang masih muda untuk menggoreskan ilmu sedalam mungkin di dalam hatinya ya. Biasanya ketika masih muda akan jauh lebih menempel. Taib ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Taib, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, demikian pula mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.